Jangan menua tanpa makna, coba hal baru di luar sana, dan don't stop until you are proud. Halo, nama aku Gandina Salsabil, biasa dipanggil Abil. Aku kelahiran Kota Santri tanggal 30 Juni 2005. 16 tahun hidup di dunia, banyak sekali pelajaran dan pengalaman baru yang aku dapatkan. Apalagi sejak duduk di bangku SMA, tepatnya SMAN 1 Grati. SMA Negeri 1 Grati adalah sekolah yang terletak di Jalan Raya Sumerwaru nomor 32 Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dengan kode pos 67185. SMA Negeri 1 Grati dikenal dengan sekolah adiwiyata, maka tak heran jika lingkungannya dipenuhi oleh berbagai jenis tanaman. Tak hanya itu, sekolah ini juga sangat menjaga sekali tentang kebersihannya dan berhasil mempunyai sebutan An Adiwiyata and Eco Green School. SMA Negeri 1 Grati, selain unggul dalam segi fasilitas dan juga pembinaan akademik, juga memadai siswanya dalam segi penyaluran bakat dan minatnya. Di antaranya, tersedianya berbagai sarana ekstrakurikuler dan juga organisasi siswa intrasekolah. Hal tersebutlah yang membuat SMA Negeri 1 Grati menjadi sekolah yang menjadi tambatan untuk meraih prestasi. Selain itu, sekolah ini juga berhasil menyandang beberapa penghargaan, khususnya di kaca adiwiyata. Beberapa di antaranya adalah SMA Negeri 1 Grati berhasil menyandang penghargaan Indonesia Green Awards, kategori Green School pada tahun 2012, 2014, dan 2016. Lahir dan tumbuh di Jawa Timur membuatku sadar bahwasanya keberagaman adalah kekayaan yang tidak dapat tergantikan. Mulai dari Banyuwangi hingga Pasuruan tempatku berdiri, banyak sekali keberagaman dan kekayaan alam yang patut kita syukuri. Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, dan saat ini aku tepatnya berada di wilayah Pasuruan. Pasuruan adalah kota yang terletak 60 km sebelah tenggara kota Surabaya dan 355 km sebelah barat kota Denpasar, Bali. Memiliki luas 35,29 km, Pasuruan memiliki beberapa kebudayaan dan destinasi wisata yang dikenal oleh banyak khalayak. Yang pertama adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo dikenal dengan keeksotikaannya yang menyajikan permadani gunung yang memikat wisatawan. Selain itu, Gunung Bromo juga dikenal dengan budaya upacara Kasodo, yang dimana upacara ini adalah salah satu adat dari suku Tengger yang masih lestari sampai sekarang. Upacara Kasada sendiri adalah ritual yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan agar dijauhkan dari malapetaka. Upacara ini dilakukan dengan melarungkan hasil bumi ke dalam kawah Gunung Bromo, dan dalam perkembangannya, upacara ini menjadi salah satu hari raya umat Hindu Tengger. Yang kedua adalah Danau Ranograti. Danau Ranograti adalah destinasi wisata yang menyajikan pesona alam danau dan bukit-bukit yang mengelilinginya. Danau Ranograti memiliki kebudayaan khas yang dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu distrikan. Distrikan sendiri adalah ritual yang bertujuan untuk mengucap rasa syukur dan dijauhkan dari malapetaka. Selain itu, distrikan sendiri memiliki beberapa hal yang menarik. Di antaranya, sebelum dimulainya upacara larung sesaji, beberapa warga menggelar karnaval yang selalu dimeriahkan oleh warga sekitar. Konon, ritual ini adalah budaya dari nenek moyang yang masih bertahan di era modern sekarang ini. Teringat perkataan Dale Carnegie bahwa hidup adalah kesempatan, membawaku pada banyak pilihan. Di antaranya, belajar tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Sejak duduk di bangku SMP, aku sudah aktif di beberapa kegiatan di sekolah, dan itu aku lanjutkan ketika menginjak SMA, di mana saat ini aku bergabung dalam OSIS, tepatnya sebagai sekretaris. Di sini banyak sekali yang bisa aku dapatkan, mulai dari manajemen waktu, kekeluargaan, dan masih banyak lagi. Selain itu, aku juga mengikuti ekstrakurikuler pramuka. In here, there are also many things that I can get, including how I can socialize with the environment and society and understand the methods of living in the world and much more. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, aku sudah aktif mengikuti pramuka dan berkesempatan mengikuti Indonesia Scout Challenge pada tahun 2016.
Kemudian, ketika duduk di sekolah menengah pertama, aku berhasil menjadi salah satu perwakilan Kabupaten Pasuruan pada Jambore daerah Jawa Timur di Banyuwangi. Senang sekali rasanya bisa berkenalan, bertemu, dan sharing dengan teman-teman dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Tak hanya itu, di sekolah aku juga aktif pada ekstrakurikuler teater, di mana di sini aku belajar tentang keaktoran, pembuatan naskah, dan masih banyak lagi. Dan di suatu kesempatan, aku diberi kepercayaan untuk turut serta tampil pada Parade Teater Kota Pasuruan. Tertarik pada dunia jurnalistik, aku juga bergabung pada ekstrakurikuler jurnalistik di sekolah dan pernah menjabat sebagai ketua redaksi tahun 2020-2021. Memiliki hobi di bidang musik membawaku untuk mengasahnya kembali pada ekstrakurikuler paduan suara, dan pada suatu kesempatan kami berhasil meraih juara 1 tingkat Kota Pasuruan. Pandemi COVID-19 membuat kita harus segera beradaptasi, utamanya dalam segi berkarya dan berprestasi. Beradaptasi dengan hal tersebut, berikut adalah beberapa pencapaian yang pernah saya peroleh. Juara Harapan 1 Duta Pelajar SMP Jawa Timur tahun 2019. Semifinalis Putra-Putri Pendidikan Remaja Jawa Timur 2021. Peserta Parlemen Remaja DPR RI Dapil 2 Jawa Timur. Top 10 English Speech Competition Kota Pasuruan tahun 2021. Finalis Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat Nasional tahun 2021. Juara Harapan 1 Lomba Melukis Tingkat Kabupaten Pasuruan tahun 2019. Peserta Pertukaran Pemuda Asia ke Korea Selatan via online tahun 2021. Peserta Short Course Harvard Medical School tahun 2021. Salah satu penulis buku antologi puisi tahun 2021. Medali perunggu Olimpiade SBMPTN Saintek tingkat nasional tahun 2021. Medali perunggu Olimpiade Biologi tingkat nasional tahun 2021. Top 7 Olimpiade Kedokteran Umum tingkat nasional tahun 2021. Medali emas Olimpiade Sains Terapan tingkat nasional tahun 2021. Bagiku, menjalani organisasi dan kegiatan lain di luar kelas bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Justru dengan hal tersebut, kita bisa belajar mengatur waktu. Ingat ya teman-teman, sekarang ini kita harus sadar bahwa anak muda adalah ajan perubahan bangsa. Dan setiap dari mereka pasti punya bakat dan potensinya masing-masing. Tinggal mereka mau melanjutkan atau meninggalkannya. So, don't forget to try again, reach and win. Saya Gandina Salsabil dan saya siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putri Jawa Pos SMA Award 2021. Sampai jumpa, Rek!